Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang setia menonton Cahaya Kehidupan, yang selalu membagikan video Cahaya Kehidupan ke status WA Anda, ke Facebook dan sebagainya. Buat Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kembali saya membuat sebuah audio video di section Pakar Pikiran. Kali ini saya ingin membawakan sebuah judul adalah 3 alasan kenapa hutang seseorang itu susah untuk lunas. Anda simak ya, siapa tahu ini juga ada di diri Anda. Penyebab-penyebab kenapa sebagian orang hutangnya susah untuk lunas, bahkan terus bertambah hutangnya. Saya sering sekali setiap hari gitu ya, ada yang bertanya lewat WA ke nomor saya, lewat Instagram, yang bertanya, Mas Surman, gimana caranya hutang saya lunas? Gimana caranya hutang saya segera bisa terbayarkan? Pertanyaan ini jawabannya klise ya, dibayar saja gitu ya. Nah, kadang ada orang yang saya agak gemes sebetulnya. Jadi ketika dia bertanya caranya gimana supaya hutang bisa lunas, saya jawab, dirubah cara berpikirnya. Dia malah jawab dengan emot ketawa gitu. Saya juga jawab juga dengan emot jempol. Nah, jadi mungkin gitu ya, mungkin yang diharapkan oleh orang tersebut adalah harus baca bacaan A, harus ngerjakan ritual A dan sebagainya. Padahal memang tidak butuh itu. Kenapa sebagian orang hutangnya susah lunas, semakin membengkak, bahkan banyak fenomena orang merasa terjebak dengan hutangnya, apalagi ada pinjaman online nih sekarang. Ada orang yang dia terjerat pinjol sampai ada yang dikejar-kejar, bahkan ada berita yang sampai mau bunuh diri. Ada seorang guru di Malang yang dia sampai ingin bunuh diri, menjual ginjalnya karena terjerat hutang pinjol yang bunganya membesar dan terus bertambah. Gali lubang, tutup lubang, itu istilah yang lazim dikenal di sebagian masyarakat ketika hutangnya susah untuk lunas. Ini penyebabnya. Ada 3 hal sebetulnya dari pengalaman saya memberikan kelas AMC, ketemu banyak orang, dan juga ketika dulu saya ada hutang yang berat gitu ya. Ternyata 3 alasan ini yang membuat hutang seseorang susah untuk lunas. Penyebab pertama seseorang itu hutangnya susah lunas adalah dia tidak mau merubah cara berpikirnya. Dia merasa bahwa apa yang ada di pikirannya itu sesuatu yang benar. Dia merasa bahwa apa yang dia pahami selama ini itu sesuatu yang betul, padahal sebetulnya salah. Ini kunci utama sebetulnya, merubah cara berpikir. Kalau cara berpikirnya tetap saja mikirin hutang, maka yang datang adalah juga hutang. Kalau Anda menonton video-video saya sebelumnya, saya juga pernah menjelaskan bagaimana membuat hutang itu lunas. Coba deh Anda cek di video saya sebelumnya. Saya agak gemes ketika ada seseorang yang bertanya, Mas Surman, gimana caranya hutang saya lunas? Saya jawab, ubah cara berpikir. Dijawab dengan emot ketawa sama dia. Saya jawab juga dengan emot jempol. Nah, dia sebetulnya tidak percaya bahwa mengubah cara berpikir itu bisa membuat hutang lunas. Ini karena belum tahu bagaimana ilmu pikiran. Anda bisa baca di buku saya 10 Keajaiban Pikiran, dan juga ada kitab 101 Sugesti. Supaya apa? Supaya Anda tahu bagaimana kerja pikiran itu, bagaimana ajaibnya pikiran, sehingga
menjadikan hidup manusia itu bisa baik, bisa enak, bisa menyenangkan, bisa mudah. Bahwa pikiran adalah sumber menarik solusi. Kalau benar, kalau yang dipikirkan salah ya menarik masalah. Hutang berat, hutang tidak kunjung lunas, sebetulnya adalah hasil dari program di pikiran Anda sendiri. Change your perception to change your life. Itu yang saya buat di buku 10 Keajaiban Pikiran. Penyebab kedua adalah kenapa seseorang itu susah hutangnya lunas, karena dia suka dengan kondisi tersebut. Dia senang ketika memiliki hutang yang banyak. Kok bisa senang? Contohnya, sering pamer ke temannya, sering menjadikan alasan ke orang lain, sering curhat ke orang lain, naruh di status WA, hutangku berat, hutangku susah, cerita sama orang, curhat sama orang. Itu kan namanya pamer. Pamer hutang, pamer kondisi tidak nyaman, berarti Anda suka dengan situasi tersebut. Ketika Anda suka dengan kondisi itu, maka itulah yang hadir terus ke diri Anda. Makanya daripada Anda curhat gitu ya, daripada Anda sibuk mengeluh di medsos, lebih baik Anda ganti. Anda bertemu dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa memberikan solusi, orang-orang yang lebih kaya daripada Anda. Ini lebih bagus daripada Anda curhat ke teman yang sama-sama susahnya. Ketika Anda curhat tentang hutang, tanpa disadari Anda sedang menarik kejadian yang sama seperti itu lagi. Oke? Sadari ini. Yang ketiga adalah Anda tidak tahu ilmu bisnis dan ilmu hutang yang benar. Faktanya, orang-orang yang lebih kaya itu juga punya hutang. Tapi dia masih bisa tersenyum, masih bisa jalan-jalan. Perusahaan-perusahaan besar juga punya hutang, bahkan hutangnya lebih besar daripada Anda. Ada yang orang hutang 100.000 sudah ngeluh. Ada orang yang hutang 10 juta sudah ngeluh. Tapi ada juga orang yang punya hutang 100 juta bisa ketawa-ketawa. Sama-sama hutang, sama-sama angka. Lalu apa yang membedakan? Persepsi dan ilmu tentang keuangan, tentang hutang, tentang bisnis. Ini yang membuat seseorang itu susah hutangnya lunas. Artinya apa? Anda kurang belajar, Anda kurang akses ke ilmu tentang keuangan seperti itu. Dari ketiga penyebab ini, yang pertama tadi tidak mau merubah cara berpikir, yang kedua suka dengan situasi itu, yang ketiga kurangnya ilmu tentang bisnis, keuangan, dan tentang mengelola hutang. Kalau ketiga ini Anda bisa dapatkan, Anda bisa temukan, saya jamin hutang Anda cepat lunas. Dan tetap ketika sudah tiga ini, Anda tutup dengan berdoa. Tapi doanya setelah melakukan tiga hal tadi. Tuhan menunggu Anda untuk berubah. Tuhan menunggu action Anda untuk berubah. Dan action yang utama adalah merubah cara berpikir, merubah untuk berhenti mengeluh tentang hutang, berhenti curhat tentang hutang, dan mau belajar tentang keuangan, tentang bisnis, dan tentang bagaimana mengolah hutang dengan benar. Ingat, yang punya hutang bukan hanya Anda di dunia ini. Semua orang juga sebagian besar punya hutang. Sehingga jangan merasa Anda seperti seseorang yang susah sendirian gitu. Seperti orang yang menderita sendirian atau seperti orang yang dihukum Tuhan sendirian. Tidak. Orang-orang yang lebih kaya itu juga punya hutang. Para pengusaha-pengusaha besar itu juga punya hutang. Tapi mereka tahu bagaimana berpikir yang benar. Mereka tidak mengeluh tentang hutangnya. Mereka tahu bagaimana ilmu mengelola uang dan mengelola hutang dengan benar.
Buat Anda yang belum punya hutang, kalau mau berhutang, pastikan 3 hal tadi Anda sudah hindari dan Anda sudah temukan solusinya. Saya ulangi, 3 penyebab kenapa seseorang itu susah hutangnya lunas adalah: 1. Tidak mau mengubah cara berpikir, tidak mau mengubah semua pemahaman. Yang kedua, tanpa disadari orang itu nyaman dengan kondisinya yang penuh dengan hutang. Suka pamer, suka curhat tentang kondisi hutangnya ke orang lain. Yang ketiga, kurangnya ilmu tentang bisnis, tentang keuangan dan mengelola hutang. Ingat, bukan Tuhan yang menghalangi bisnis Anda. Bukan Tuhan yang membuat hutang Anda tidak lunas. Bukan. Tapi semua adalah hasil dari program di pikiran Anda sendiri. Sadari ini ya, dan renungkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.